Bang apa? Bang Niko. Kira Bang Jago. Bang Diko. Ya, Bang Niko biasanya itu ngajar di SIP 18 ke sini lah. Nah, biasa tiap sore lempar pisau di situ. Di rumah. Ais. Tangan aku kena. Oke, lanjut kita kenalan lagi ke mana nih? Sini betul ya. Dia udah Ya. Ya Raffi lah. Ayo. luar lah. Dia nggak bisa. Ayo nih, Be. Pasti. Siapa? Pasti rasa kanan. Pak Tirazi Kanang. Kelas berapa? Panggilnya? Ke masih TK. TK. Sabar aja. Umurnya? Umurnya 12 tahun. Salah ngerti 12 tahun. Kawan-kawan. 12 tahun Di mana? tuh. Nah, gitu. Ini Ya, lanjut. Lanjut. SMP. Nopal. Umur 12 tahun, SMP kelas 1. SMP-nya di mana? Di Bandung. Lanjut ini. Ayo Ana, adik Ana, jangan lari dulu. Ayo. Kenalan ya. Aska. Ayo sini geser sini biar Ana. Ya, Geser. Panjangannya apa? Pegar tuh ya. Ini siapa? Nama Nopal, geser. Aska si bolang enggak? Aska si Oh, bolang. Aska si bolang. Rehan. Siapa namanya? Raihan dah. Aska Bo. Aska Tuyul. Aska Fati. Panggilnya? Lah, sama. Aska. Oh iya. Aska. Yaudah. Aska Fati sama juga. Iya. Sama-sama ya. Sama-sama. Wah, sama-sama. Nah, ini siapa namanya? Ya Allah ya Hafiz. Rabbi. Hafiz apa? Hafiz Haikal Sukma. Wih, keren. Hafiz. Semua dari Sukma. Akram Arafat Sukma. Ini sekolah ya? Udah mesti TK. SD kelas 1 udah ketemu. Memang. SD kelas 1. Lanjut ini siapa? Nama kami Teguh Hafiz Nasir Mansyah. Lebih panjang dari aku. Panggilannya Tuku. Panggilannya Hafiz. Hafiz. Bukan Tuku. Itu bocor. Itu makanan. Nah, Raffi lagi. Nah, siapa namanya? Azrafif Ainuranza. Namanya? Raffi. Raffi Azran. Oke. Raffi. Ya. Aku lagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfaris Asajad. Gen Sajat ya. Mahdi Muhammad Mahdi Asajat. Kamu aja kalian. Kan Gen Sajat, Gen Sajat. Oke. Jadi pada hari ini Wayang kulit. pada hari ini Abang ingin bercerita tentang Ini sandal siapa ini? cerita Hei, sebuah dongeng. sandal siapa ini? Sandal lapis. Diam. Ya, sebelumnya dulu itu kelingkingnya mana? Bikin lagi. Kelingkingnya mana? Kelengkeng. Itu jempol ya. Oke, kita mulai kita belajar dulu jari. Ini namanya apa? Jempol. Ini Telanjang. ini tengah nih Jari manis. jari manis nih. Jari tengah. Ya. Jadi Abang hari ini mau bercerita tentang seorang cowok, anak laki-laki yang badannya tingginya hanya sebesar kelingking. Kelingking itu tinggi, tapi badannya kurus. Iya. Ini Pasang dia kayak wayang, tancepin. Tapi ini beneran sebesar ini. Segini. Serius? Iya. Ih, parah bang. Kena injil dan ke orang tuh. Iya. Ya, jadi kita akan mulai bercerita. Satu. Mana? Di ukuran 1. Ya. Jadi pada zaman dahulu di sebuah kampung di pedalaman Jambi hiduplah sepasang kakek dan nenek. Kepalanya awas. Kakek dan nenek ini sudah sangat tua, ya kan?
Kalau ada yang di sini punya kakek dan nenek di rumah? Pati punya. Kayak mana kakek neneknya? Meninggal. Ada kak Pati punya nenek 2. Ada yang di STM 1, terus itu di sini ada 1. Kakek Pati udah meninggal, opa Pati udah meninggal. Ya, udah keriputan enggak kulitnya? Udah keriputan enggak kulitnya? Neneknya. Aku ini kayak itu. Ya. Ada keriputnya enggak keriputnya apa? Jadi ya gitu kakek nenek ini sudah sangat tua, tapi kakek nenek ini belum punya anak sama sekali. Jadi si kakek nenek ini sedih tuh. Nenek ini sedih. Suara siapa itu tadi? Suara siapa? Aku saudaranya punya anak. Sabarlah. Nanti malam kami akan berdoa pada Tuhan agar memberikan kita anak. Allah nggak benar Jadi pada tengah malam si kakek ini itu sholat tahajud ya. apa baca? Dia bermohon atau minta berdoa pada Tuhan, kepada Allah agar Dia berdiri karakternya. agar berikan anak. Ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah hamba anak meskipun tubuhnya hanya sebesar kayak ini juga gak apa ya Allah, tapi berikanlah hamba yang anak ya Allah. Akhirnya 9 bulan kemudian si nenek ini diberikan dengan. Ada pernah lihat itu dah ibu-ibu hamil dah? Tak pernah. Kayak mana bentuknya? Gendut. Gendut ini kayak mana? Besar. Oh. Banyak minum. Gendut besar segini. Ya, kalau itu Gendut kan besar segini. ya besar, itu juga besar gini. Nah, ada lagi besar lagi. Bisa lagi Tapi si nenek ini ternyata badannya tidak besar, tetap langsing kayak biasa. sebesar langsing. Ya. Gajah gendut. Walaupun gitu neneknya nggak tetap Gajah sabar. diem. Dia tetap sabar ya. Nggak apa-apa lah. Akhirnya 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak. Gimana suaranya? Udah. Nah, karena anak itu sangat kecil dan ukurannya lebih besar dari kelingking, ya namanya luar bayi. Itu anak ini diberi nama si kelingking. Besarnya ditelunjuk. Agak pada kedewasaannya ada jempol. Nah, si kelingking pun akhirnya tumbuh dewasa. Asalkan bukan hewan Iya. ya. Iya, tumbuh dewasa. Tidaklah. Dia selalu, walaupun kecil dia selalu bantu orang tuanya. Kalau di rumah dia sering bantu bapaknya ke sawah, nyangkut pergi ke kebun, sering bantu bapaknya ke kebun, nyanu karet. Jadi karet. Ya, Nyari karet. ya, dulu kalau di rumah dia sering bantu ibunya masak. Di sini ada yang bantu orang tuanya ada. Berarti Ada yang bantu orang tuanya. Bahan ada. Nggak usah keringin nih. Oh iyalah, tong sampah. Iya, walaupun jadi kalian harus bantu orang tuanya biar seperti kelingking. Tapi dari tong sampah. Pada suatu hari datanglah seorang raksasa bernama Nenek Gargasi. Nenek gergazi. Gergazi. Nenek Gargasi itu sangat besar. Besarnya seluruh warga kampung lari. Sini ada pernah nonton Ultraman enggak? Mati.
Ya, kalau di Ultraman itu kalau monster kan ngancurin rumah-rumah dah. Dor, dikendangi dor. Rumah bisa tertanggung. Ya. Dunia akhirnya lari, Dunia akhirnya lari naik mengungsi ke bukit. Ya. Kakek dan ini pun akhirnya mengajak si kelingkingnya untuk pergi. Pergi kemana? Kelingking. Nah. Salah. Kelingking. Iya kakek. Ayo kita mengungsi ke kelingking, biar kita tidak diserang raksasa jahat. Tidak kakek. Aku tidak akan pergi. Baiklah. Tapi kamu nanti gimana? Nanti kamu penyet, Ami. Nanti jadi ayam penyet gimana? Tidak kakek, aku akan melawan nenek jahat itu. Baiklah. Kakek dan nenek pun pergi dulu. Kakek dan nenek pun pergi. Buka indah. Lalu sesekali berubah jadi Kasih pun kan hancur rumah. Dor. Banyak kebun-kebun, binatang-binatang peliharaannya dihancurin. pakai sendok kan? Pakai sendok. Dor. Lah itu kan ada bawa piring sama sendok tuh, berarti piring lempar sama sendok itu. Lalu tiba-tiba si kelingking datang. Nenek punya. Neneknya itu tentu tersinggung lah. Siapa ini? Berani-berani yang ngejek saya. Suaranya Aduh. Mana dia nih? Siapa yang berani ngejek saya? Nenek tua, aku di sini. Beraninya. Aku di sini, tapi kalian ya. Sialan, aku dari tadi tidak ketemu. Kayak bubui tanah. Iya, benar. Bubui tanah. Dari tanah. Ya, pelan-pelan sih. Air. Itu kelingking ini Tanah naik air. ke tubuh nenek dan naik ke kepala. Dan di kepala itu dianya masuk ke telinga si nenek. Oh, susun aja dia. Pernah di sini ada yang pernah diteriakin enggak telinganya? Iya. Sakit enggak? Sakit. Jadi si kelingking ini teriak ke nenek. Nenek tua bangga aku di sini. Ayo. Nenek gilitan. Aduh, ampun. Nenek pun lari. Oh, di depannya tiba-tiba ada jurang besar. Kelingking pun keluar. Dan akhirnya si nenek pun jatuh ke dalam jurang. Matilah berarti di Iya, dia ngelompat kayaknya. Lompat. Nah, lalu ini berdiri. Lalu berjauhan ini sini penduduk desa pun lihat. Mana ini tadi nenek tadi? Itu turun. Itu olahraga Larian. Anggap be orang yang masuk turun dari itu. Hei, Orang kaya. kelingking. Mana ini nenek tadi? Piraja. Kalian semua tenang saja. Aku sudah berhasil mengalahkan nenek itu. Wah, kamu hebat sekali, kelingking. Lam. Akhirnya si kelingking pun dinaik. Hidup kelingking. Terus mereka bersorak dengan si kelingking. Akhirnya si kelingking pun diangkat jadi kepala desa itu. Kalau masih kecil. Suatu ketika si kelingking ini bertemu itu karena Jadi dua salah. ya, jadi dia ada kepala desa itu menawarkan untuk menikah dengan putrinya yang cantik jelita. Kalau masih kecil ya. Ya, tiba-tiba Aku tinggal nih. tubuhnya membesar tiba-tiba dan jadi besar. Akhirnya ya tubuhnya tiba-tiba membesar jadi orang besar lagi kayak biasa kayak Sama abang. kayak kakek itu, sama kayak nenek. Iya, sama kayak nenek tadi. Nenek aku meninggal. Sama kayak Ya, akhirnya si kelingking pun akhirnya menikah dengan gadis cantik itu dan hidup bahagia selamanya. kayak pocong. Iya. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini cerita ini?
Menyelamatkan desa. Ya, jadi meskipun kalian kecil, lemah, sering dibilang tidak dibunuh, sering dibilang anggungan gue, tapi kalau kalian punya keberanian dan niat yang baik, kalian bisa mengalahkan kejahatan apapun itu. Ada Mereka. cerita lagi dah. Kayak boy. Ya, kayak Bobo Boy. Kan Saja main raket. Nah, betul, ada satu cerita lagi. Babang hari ini mau ceritakan 3 cerita. Cerita apa aja? Ninja Tori ada? Nah, ini sebuah cerita jauh di Jepang. Di Jepang. Jepang. ada Kita nonton Naruto? Suka. Kak. Jadi kita akan Wih, suka sekitar kubusin cucu. Ntar kita Tentang kasih. Putri Bulan. Hah? Ada yang tahu? Enggak. Putri Bulan. Putri Bulan. Putri bulan berarti tinggalnya di bulan dong. Ya. Ya betul. Jadi pada suatu hari. Putri Matahari. Ya. Putri Matahari. Wah, aku tak tahu. Ya, hiduplah sepasang suami istri lagi. Ayah. Dia ini kakek ini kerjanya sebagai apa? Orangnya ngambil bambu. Katanya bulan. Ngambil bambu. Enggak mau. Mereka suka ngambil. Mereka kerjanya suka buat kerajinan tangan, suka buat kursi. Jadi mereka pada suatu hari si kakek ini sedang menebang bambu. Pernah lihat bambu enggak? Pernah. Bagaimana bentuknya? Panjang. Bisa dibikin jadi tongkat. Jadi ketika mereka Tongkat kungfu. ya jadi tongkat kungfu. Bambu runcing. Ya jadi bambu runcing juga. Nah jadi ketika si kakek ini Pocong. lagi menebang bambu. Nah ini ada yang pernah lihat itu enggak? Kayak Kapak. nonton TV tentang orang apa? Iya. Nah, pernah ada? Coba kita ragin. Apa gimana? Kak. Cek. Nah, si kakek ini ketika masak tiba-tiba muncullah seekor bayi sangat cantik jelita. Gitu lagi. Wah, itu mistis sekali. Ya. Nah, dan si kakek ini bingung lah. Loh, mana kakek tadi? Loh, kok ada bayi di sini? Ya, si kakek ini pun bawa pulang. Karena tidak ada siapapun di situ, karena cuma di situ kan bambu, dibawa pulang. Nah, sambil itu, dianya mau ngambil lagi yang lain. Tuh, kapak-kapak lagi. Ambil yang lain, biar sekalian. Tiba-tiba keluarlah emas banyak juga. Dari pohon bambu. Akhirnya dibawalah ini anak kecil ini ke rumah. Tiba-tiba anak kecil tadi berubah menjadi besar. Dan tadi bayi perempuan. Dan anak itu akhirnya diberi nama sebagai Putri Kaguya. 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 Putri Kaguya. Kak, kalau Kaguya berarti Sakura. Ya, bisa jadi. Putri Kaguya ini dia ini sangat cantik jelita. Nah, kecantikannya terdengar sampai ke telinga Kaisar Jepang. Jadi kalau di Jepang itu ada sebuah tradisi kalau ketika seorang anak perempuan mau masuk untuk dewasa, kalau laki-laki kan kalau ya, di sini ada yang pernah sunat enggak? Sudah sunat enggak? Sudah. Masih belum. Nah, kalau Maju di udah. Oh iya. Jepang itu Mas Kamu. ada tradisi kalau seorang anak kecil, Udah. seorang anak perempuan ini
masuk masa dewasa, dia akan dibuat sebuah pesta besar-besaran. Di sini ini memperkenalkan si Putri Kaguya ini kepada masyarakat. Ternyata si Putri Kaguya ini itu dinaksirin. Wah, Putri Kaguya ini cantik sekali. Putrinya cantik sekali. Ya, akhirnya mereka terus udah mau pulang mereka. Ya, akhirnya dibuat gelar. Awalnya pestanya hanya sehari. Tapi karena dianya tidak ingin, tapi karena masyarakat ya, terutama cowok-cowoknya tidak mau pergi, jadi akhirnya jadi pestanya 7 hari 7 malam. Nggak stop. Akhirnya kakek nenek pun itu melihatnya, wah, kok mereka tidak mau pulang-pulang ini. Mereka akhirnya tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda ke pesta. 3 pemuda ini mendatangi Putri. Indonesia lagi. Tentara kepalanya. Hai Putri Kaguya. Woi, Putri Kaguya. Ada Jin. Ada jin yang datang. Woi, kali ini. Pertama ini adalah seorang jenderal. Yang kedua seorang pedagang. Yang ketiga ya seorang pejabat. Mereka menemui Putri Kaguya. Hai Putri Kaguya, saya ingin melamarmu menjadi istriku. Wah. Tapi Putri Kaguya tidak mau. Dia tidak ingin menerimanya. Dia memberikan syarat kepada 3 pemuda ini. Oh. 3 Si suami. jenderal ini karena sangat kuat, dia diminta mas kawinnya adalah kumis naga. Kumis naga. Sedangkan dia tidak punya kumisan. Lalu si pedagang ini Kerenggo. ya, mana kerenggonya? Lawa. Mana kerenggonya? Oh. Banyak kerenggo ada 3. Ya. Kalian semua harus memenuhi permintaanku dulu. Pesan jenderal, kamu harus mencari kumis naga. Berikan kepadaku kumis naga itu. Untuk pedagang, Panas. aku ingin mendapatkan Panas. sebuah baju yang sangat bagus. Tapi baju itu harus berasal dari bulu tikus yang tidak terbakar. Bulu tikus yang tidak terbakar api. Oh, jadi kebal. Dan satu lagi pengelana ini. Dan untuk kamu pejabat kan istana, kamu harus mencari sebuah kulit serangga emas. Ya, jadi ada kayak jangkrik gitu. Jadi dia diperintahkan untuk cari jangkrik. Jadi ini semua jangkrik emas. Jadi mereka ini semua mencari kemana-mana. Yang itu si jenderal ini pun pergi ke lautan luas mencari naga. Akhirnya mereka bertemu naga. Wah, dan menghadapi itu jenderal. Tapi karena naga itu begitu kuat, jenderal pun kalah dan mati tenggelam di lautan. Nah, yang bertahan yang berhasil dapatkan itu ternyata adalah si ini pedagang. Pedagang pun akhirnya mendapatkan. Aku berhasil Tuan Putri. Aku berhasil membawa sebuah
baju dari kulit tikus yang tidak terbakar api. Untuk. Aku tidak percaya. Berikan bajunya ini padaku. Dikasihnya bajunya itu, lalu tiba-tiba dibakarnya langsung di dalam api. Pak lampu. Ternyata bajunya terbakar. Wah. Oh tidak, jangan bajuku. Aduh, terbakar, aduh. Apapun kamu mendapat dari, apapun kamu berhasil mendapatkannya. Sekarang pergi dari sini. Sudah gempur hati. Dan untuk si pejabat istana pun mencarinya. Dia berhasil menemukan serangga itu di sebuah rumah kayak kita. Bupati. Ya, dia pun memanjat. Kemana manjat? Ada yang pernah manjat? Pernah. Ayo, Atau nah, enggak iya. Spiderman. Spiderman. Sit. Tiba-tiba pas di atas dia jatuh. Tuh. Dianya jatuh dan kepalanya di bawah. Ya, jadi akhirnya tewas gara-gara itu. Tewas. Bidadari. Ya, Putri Kaguya pun sedih. Mereka semua tewas. Akhirnya si kakek dan nenek pun ini bocor. Ada apa Kaguya? Kenapa kamu menaruh? Aku tidak mau menikah dengan mereka. Kenapa Kaguya? Sebenarnya aku bukanlah manusia biasa. Tadinya aku adalah seorang putri dari sebuah kerajaan di bulan. Jadi untuk menjalani kehidupan di bumi. Hingga akhirnya tiba-tiba datanglah di suatu malam datanglah pasukan kuda menjemput Putri Kaguya. Banyak kan ini karena dianya begitu cantik, mereka tidak ingin melepaskan ini. Ternyata kekuatannya sangat tinggi. Dan akhirnya ya Putri Kaguya pun kembali ke langit. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini? Jangan kau Yang mana fisik? jangan anak bisik. Ya, benar. Pertama, jangan main fisik. Kedua, tidak boleh matre. Yang ketiga jangan. Ya. Tiga, ya, jangan memandang segala sesuatunya dari bawah. Makan nyaman. Tambah lagi nih. Ini cerita terakhir. Abang minta 4 orang Oh, jangan aku. berperan sebagai Udah pasti kepilih udah. sebagai Baperan. kerbau, 2 orang sebagai kerbau, Bukan.